Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shanti. Mbak Ranita, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Tumben bajunya gelap, Mas. Biasanya Iya, terang. kan ini lagi nuansa menyambut film Batman. Oh gitu. Kalau Hana mah biasa putus-putus itu. Wah, ada Mas Anto. Mas Sugianto, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Apa kabar Mas Eri? Baik, baik, baik. Gimana rutin meditasinya? Lumayan Mas. Oke, bentar ya, saya share dulu. Udah bisa lihat ya screen saya? Semoga terlihat. Kalau seandainya suara saya kurang jelas atau yang saya share nggak kelihatan, tolong ditegur aja ya. Mas Aditya baru join. Selamat datang. Sekali lagi selamat datang yang baru join. Topik kita malam ini adalah mengenai 3 prinsip hidup yang sering ngobrol sama saya, mungkin udah pernah dengar ya. Apa sih 3 prinsip hidup ini? Yang saya anut dan saya gunakan dan juga tervalidasi oleh orang yang saya hormati juga, jadi oleh guru saya. Jadi ternyata nggak saya sendiri yang punya prinsip yang seperti ini, gitu ya, yang sama. Dan memang menurut saya pribadi inilah prinsip yang terbaik. Seperti biasa, buku saya available dan insya Allah kalau nggak ada halangan, tahun depan saya akan rilis edisi kedua buku saya, ada tambahan isi. Dan kebetulan ya insya Allah juga doakan aja teman-teman semua. Saya sedang di-approach penerbit baru yang lebih besar dan akan direvisi sampulnya juga dan ISBN-nya juga baru. Tunggu aja. Jadi mungkin buku kedua saya justru tertunda nih. Anyway, seminar Finding God kita baru aja berlalu ya di Jakarta kemarin tanggal 19 sampai 20. Mas Anto juga ikut dari Palembang bersama kakaknya Mas Wahyudi. Semoga Mas Wahyudi hadir malam ini. Nanti bisa di-sharing ceritanya, pengalamannya di seminar. Next seminarnya adalah di bulan Juni tahun ini. Jadi setelah Lebaran. Private class, siapa yang tidak sabar menunggu bulan Juni boleh. Kita private class. Nah, Healing by Knowing itu minggu depan. Untuk bulan ini batch kelima. Yang mau daftar silakan aja, di situ ada linknya www.eriantorahman.com/online class. Di situ tinggal daftar aja. Ini acara malam ini dan nonton bareng masih saya atur-atur schedule-nya ya. Tunggu aja, filmnya juga masih dipilih-pilih. Sekarang saya sudah punya tim untuk membuat subtitlenya, jadi saya dibantu sama seorang sahabat yang sudah saya kenal lama, tinggalnya di kota Medan. Jadi kita tektok-tektokan, dia membantu untuk membuat video malam ini juga dan membuat subtitle untuk film-film kita yang akan datang. Terima kasih kepada yang selalu setia menanti newsletter dari saya dan doakan saja tidak ada halangan newsletter saya tetap terbit, khususnya untuk yang minggu besok ini. Masih on schedule untuk tur saya ke Mesir 19 sampai 31 Oktober. Ini ada berita positif bahwa karantina sekarang sudah tinggal 3 hari yang dari 14 hari. Jadi kita sepertinya positif untuk tetap lanjut tur kita ke Mesir. Kalau di Mesir sih nggak ada karantina ya, tapi balik ke Indonesianya kemarin sempat naik 14 hari, kemudian sekarang sudah 3 hari. Semoga cepat turun lagi menjadi 2 hari dan mungkin bisa ditiadakan. Kalau negara-negara lain kayak Singapura, Turki, dan beberapa negara di dunia sudah tidak ada lagi karantina. Ya, semoga kita doakan ya, sehat semua kita. Oke, silakan jadi member kalau yang belum, untuk bisa dapat berita dari saya. Dan ini juga on track, akan ada sesuatu yang akan saya launch di tahun ini setelah Lebaran juga, insya Allah, doain aja. Saya menghimpun trainer-trainer dari seluruh Indonesia untuk berkumpul di satu wadah yang saya buat. Akan ada website baru dan sekarang sedang tahap persiapan integrasi dengan payment gateway, desain website. Kita sudah punya minimal ada
6-7 kelas yang berbeda-beda, tapi bukan melulu di spiritualitas. Jadi kelasnya itu mulai dari menemukan passion, menemukan tujuan hidup, bangkit dari keterpurukan, parenting, bagaimana menjadi seorang orang tua yang asik bagi anak-anaknya, bagaimana mendidik anak yang baik, pendidikan seperti apa sih yang perlu kita mulai untuk anak-anak agar anak-anak kita lebih baik masa depannya, menjadi orang yang lebih baik. Kemudian ada pemberdayaan diri dari sisi pengambilan tanggung jawab. Kemudian ada juga yang menggunakan metode hipnoterapi, menggunakan metode NLP, dan lain-lain. Luar biasa sekali. Saya juga kemarin mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Jalannya sudah diatur mungkin sama Tuhan ya, pastinya. Dipertemukan dengan seorang yang berlatar belakang bidang hukum ya. Dia seorang pengajar, kemudian seorang praktisi, dia notaris, yang juga akan mengisi kelas-kelas di tempat saya mengenai hukum. Jadi pengetahuan hukum, terutama hukum yang sehari-hari kita temukan di hidup kita. Jadi kayak hukum yang berlaku di antara hubungan rumah tangga, hubungan anak dengan orang tua, dengan suami istri. Ada hukumnya ternyata, dan lain-lain. Jadi kelasnya akan menarik sekali. Banyak sekali macam kelasnya nanti, dan tidak mahal, kemudian bisa dipaket-paket, bisa atur sendiri. Wow banget. Ya, nantikan aja explore di website saya. Kita kembali ke topik malam ini. Bagi yang baru datang, selamat datang. Apa sih 3 prinsip hidup? Simple. Jadi presentasi saya malam ini sangat simple. Saya coba jelaskan pelan-pelan karena sepintas sepertinya oke, biasa aja, tapi sebenarnya implikasinya dalam dan luas sekali, dan kadang-kadang kita baru paham setelah mengalaminya berkali-kali atau setahun kemudian baru teringat gitu, oh ini yang dimaksud gitu. Ya. Dan ini sangat relevan dengan spiritualitas, sangat relevan karena memang semua berangkat dari spiritualitas dan mistisisme ya. Oke, coba yuk. Prinsip pertama adalah jangan menjanjikan apapun kepada siapapun. Janji itu apa sih? Janji itu adalah kita tidak berhak sebenarnya berjanji apapun karena tidak ada yang milik kita. Kalau kita menjanjikan sesuatu yang milik kita, oke lah. Tapi ternyata kalau kita gali dalam-dalam ya, tidak ada yang milik kita. Apapun yang kita rasa miliki ternyata bukan punya kita. Dan suatu saat kita bisa kehilangan, suatu saat kita bisa tidak lagi dekat dengan sesuatu itu, jadi yang tadinya kita anggap milik kita ternyata tidak. Kemudian jika tidak ada yang milik kita, kemudian kita menjanjikannya kepada orang lain, nah itu kita sudah melanggar hukum alam, gitu, melanggar hukum Tuhan sebenarnya. Ya. Makanya di ajaran agama Islam ada istilah insya Allah, ya, kalau Tuhan memberi izin, kalau Tuhan mengizinkan. Ya. Apapun itu. Nah, jika terlanjur berjanji, nah, ini harus ditepati. Ya. Dan ini tidak berarti kalau kita berjanji, maka alam semesta akan menepati. Oh enggak. Alam semesta punya hukum yang sudah berjalan baku. Dan alam semesta tidak akan quote-in-quote peduli dengan apa yang kita janjikan. Dengan janji-janji kita. Enggak. Dia nggak bisa kita atur. Gitu. Alam semesta tidak bisa kita atur. Jadi kalau sudah sesuai waktunya, ya terjadilah. Okay. Dan kalau kita sudah terlanjur berjanji, nah ini menjadi hutang yang harus kita penuhi, dan itu sangat sebenarnya kalau pas waktunya tidak pas gitu ya, susah sekali untuk kita penuhi. Oke, kita bisa bilang, oh itu kan force majeure, jadi keadaan kahar gitu ya, kalau dihukum kan begitu. Kan saya nggak tahu kalau hujan, saya nggak tahu kalau ada bencana, kalau saya nggak tahu kalau banjir, yang nggak bisa janji saya terpenuhi. Nah itu maksud saya ya. Jadi nggak bisa kita penuhi janji kita. Saya akan penuhi kalau syaratnya, kalau ini ya kan, itu bukan janji berarti kan. Oke? Menjanjikan apa lagi? Menjanjikan kepada diri sendiri, atau misalnya saya nanti kalau sudah besar
saya bertekad, saya berjanji untuk ini. Nah, itu juga berarti kita menyalahi apa yang sudah digariskan oleh Tuhan kepada kita. Bahaya ya. Jadi kita membatasi Tuhan kalau berjanji untuk diri kita ini ya, kita membatasi gerak Dia. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di hadapan kita yang sudah menjadi jatah kita. Kebanyakan kita nggak tahu. Kita mungkin bisa menebak, saya punya hobi menulis, atau saya punya hobi bernyanyi, saya punya hobi memimpin. Jadi ada indikasi bahwa nanti kalau sudah besar saya akan menjadi seorang pemimpin, saya akan menjadi seorang wartawan, karena saya bisa menulis. Saya menjadi ini. Itu hanya indikasi, itu hanya peluang-peluang yang mungkin terjadi, tapi belum tentu. Nah, kalau kita kemudian menjanjikan diri sendiri untuk saya harus menjadi seorang penulis, saya harus menjadi seorang pemimpin, saya harus, nah itu kita mempersempit kejadian-kejadian lain, dan kita akan dibutakan untuk melihat peluang-peluang lain. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kita menjanjikan pada orang lain pun sama. Orang lain akan, apalagi kita menjanjikan pada anak sendiri. Ingat di buku saya dan di bedah buku dan di seminar, ya, konsensus terjadi jika kedua pengamat sepakat. Jadi kalau ada dua pengamat yang beda kesadaran, satu lebih tinggi, satu lebih rendah, yang lebih tinggi menjanjikan sesuatu kepada yang lebih rendah, apa yang terjadi? Yang rendah akan sangat mudah terpengaruh untuk menjadikan janji sebagai jalan yang harus ditempuh. Gitu. Nah, ini bahaya sekali. Kita menjanjikan kepada anak untuk ini, nanti kalau udah besar kamu begini. Itu kalau tidak terpenuhi, ya anak kita akan menemukan suatu persimpangan yang dia akan dilema, dia akan bingung, dia akan frustrasi gitu ya. Karena yang dijanjikan tidak ada, tidak terjadi gitu. Oke. Jadi implikasinya banyak sekali. Dengan tidak menjanjikan apapun, dengan tidak memberikan harapan kepada diri sendiri maupun orang lain, bebas. Apapun yang terjadi, terjadilah. Saya membebaskan Tuhan untuk menjadikan apapun bagi saya. Oke? Makanya saya pernah sesekali berkata, ya Tuhan, doa saya gitu ya. Saya sebenarnya doa ini untuk, dan kalau saya sering posting gitu, untuk membuat teman-teman pembaca berpikir. Ya Tuhan, saya bebaskan Engkau dari semua permintaanku. Ya Tuhan, saya bebaskan Engkau dari semua permintaanku. Termasuk janji-janji, termasuk harus begini, harus begitu. Baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain. Biarkan Tuhan bebas sebebas-bebasnya membukakan mata kita, membukakan jalan kita. Dan kita bisa melihat itu semua. Itu jauh lebih baik ketimbang kita terpatok pada satu-satu saja. Ya. Oke? Itu satu. Nanti kita bahas, atau kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ini mumpung topiknya ini. Jadi kenapa topik ini saya angkat? Ini mendadak ya, beberapa minggu yang lalu saya menerima WhatsApp dari seorang sahabat dari negeri seberang bertanya mengenai beliau mengeluh. Saya tidak ingin membuka kasusnya, tapi saya kasih analogi saja bahwa ada semacam kekurangan yang bukan kekurangan fisik, tapi kekurangan dalam kelengkapan kehidupan lah gitu ya. Dan itu selalu mendapat teguran dari kanan kiri, dari teman, dari sanak saudara ya semua. Mengapa tidak segera ini, mengapa tidak segera itu gitu kan? Nah, biasa ya. Stres karena hal itu. Nah, saya mencoba membawa pesan ini kepada beliau. Saya punya 3 prinsip hidup, coba kamu renungkan baik-baik. Nah, ternyata prinsip sederhana ini ternyata sangat sulit dipahami sekilas gitu ya. Harus hidup lama untuk merenungkan satu persatu. Sampai akhirnya dia, oh ternyata itu, oh ya benar juga ya. Jadi mengubah mindset, mengubah cara berpikir sebenarnya. Ya. Sampai sejauh itu ternyata. Yang sangat simpel ini ternyata sulit diterapkan karena tidak terbiasa. Okay. Siap, yang kedua sekarang. Hanya setia pada diri sendiri.
Nah, ini berkaitan dengan yang pertama. Hanya setia pada diri sendiri. Setia pada diri sendiri yang bagaimana? Nah, ini setia pada apapun yang kita miliki, apapun yang hadir untuk kita, apapun yang dibekalkan oleh Tuhan untuk kita sejak kita kecil. Ya, identitas kita terutama jati diri kita. Setia pada diri sendiri. Terlepas dari kita kurang atau enggak kurang, kita hidup berlebihan atau hidup kekurangan, kita enggak punya ini, kita punya ini, terlepas dari itu. Ya. Hargai diri sendiri. Jadi ini membawa dampak penjabarannya sampai ke hargai diri sendiri, hargai yang kita miliki. Kita tidak perlu mengeluh untuk sesuatu yang belum kita miliki. Untuk apa? Tapi kita fokus kepada yang sudah kita miliki, yang sudah kita alami, yang ada di depan mata kita saat ini sekarang. Oke, dan terutama pada diri sendiri. Kita sebagai ini, kita punya pekerjaan ini, saya punya pendapat hasil dari pemikiran saya ini, dan setialah pada itu. Ini maksudnya juga membawa kepada sikap kita yang mungkin mudah sekali terpengaruh oleh orang lain. Jadi kita cenderung mengikut, kita cenderung untuk tidak punya pegangan gitu. Ya. Kita setia pada orang lain, setia pada prinsip-prinsip yang diutarakan oleh orang lain. Seperti saya juga ini mengenalkan prinsip ini tidak bermaksud untuk memaksa teman-teman semua mengikuti, tapi tolong direnungkan baik-baik ya. Direnungkan dulu, dipahami dulu. Kalau ternyata cocok, silahkan dilanjutkan untuk dipraktekkan. Setiap pada jati diri, setiap pada bakat diri kita, setiap pada skill kita, setiap pada passion kita, itu yang membuat diri kita kan. Nah, itulah diri kita. Jadi kita tidak perlu iri dengan orang lain, dia bisa begitu, kita nggak bisa begitu ya. Kita punya bisa yang lain gitu. Kita tidak perlu merasa harus seperti orang lain. Ya. Dia bisanya bernyanyi, saya tidak pandai bernyanyi, saya lebih pandai misalnya ya, yang contoh yang sering saya pakai melukis atau berpidato atau macam-macam ya. Memasak gitu ya. Masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Jadi memahami prinsip nomor 2 ini seperti itu. Oke? Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing sudah didesain oleh Tuhan, blueprint masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Ya. Tidak perlu mencari itu di tempat lain. Cukup masuk ke dalam diri. Dan setialah pada diri sendiri. Hargai diri sendiri. Hargai, syukuri yang sudah dimiliki, yang sudah diperjuangkan, yang sudah diperoleh. Oke? Nanti kita bahas. Ini melihat dari kasus-kasus yang datang ke saya, dan ternyata jawabannya cuma perlu 3 prinsip ini saja. Jadi saya berpikir, oh ternyata walaupun sudah saya berikan prinsip ini ke banyak orang, tapi orang itu balik lagi dan masalahnya masih di situ yang sebenarnya kalau dipahami prinsipnya masalahnya sudah selesai dari kemarin. Ternyata sulit ya gitu. Jadi tampak simpel sekilas hanya 1 kalimat gitu, bahkan tidak perlu 2 baris, hanya setia pada diri sendiri. Itu sesuatu yang sulit ternyata. Bagi yang paham mungkin mudah gitu. Tapi bagi yang baru-baru mengalami cobaan, dilema gitu ya, mengalami bahwa tertekan karena tidak bisa seperti mereka, wow gitu ya. Ini jadi relevan, kalimat ini jadi relevan sekali. Oke. Siap, sekarang nomor 3. Terakhir, simpel kok malam ini. Kamu tidak berhutang penjelasan apapun kepada siapapun. You don't owe anyone any explanation. Ini yang jadi paling utama ya, makanya ditaruh nomor 3. Kita selalu merasa harus mencoba membuat orang paham kita. Saya balik tanya deh, siapa yang bilang harus? Bagi yang sudah kenal saya selalu membalikkan itu. Bagi yang sudah kenal saya, jika bertanya sama saya akan betulkan dulu pertanyaannya. Karena menurut mendiang almarhum Dr. Carmen Balter, dia punya quote begini, right question is better than good answer. Kalau nggak salah seperti itu.
right question is better than bad answer. Pertanyaan yang benar itu lebih baik ketimbang jawaban yang salah. Artinya, untuk bertanya, ya, kita sepertinya tidak akan bisa mendapatkan jawaban jika pertanyaannya itu keliru. Jadi benerin dulu pertanyaannya. Jadi orang kalau nanya ke saya dalam hal konteks yang malam ini ya, Mas, bagaimana caranya saya bisa membuat orang tuh paham saya? Itu pertanyaan yang salah tuh. Siapa yang bilang harus membuat orang paham kamu? Saya balikin dulu. Karena pertanyaannya bagi saya salah. Dan kalau pertanyaannya salah, maka saya tidak bisa menjawab. Ya. Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan yang salah? Ya. Pertanyaan akan lebih salah lagi kan gitu. Jadi saya benarkan dulu pertanyaannya. Yaitu saya balik bertanya kepada penanya, siapa yang mengharuskan kita membuat orang lain paham kita? Siapa? Aturan mana itu? Hukum alam yang mana yang menyatakan seperti itu? Nah, jadi pertanyaan itu tidak relevan sebenarnya. Dan jawabannya nggak ada. Dan jawabannya tidak bisa diberikan. Karena pertanyaannya tidak relevan. Dan sikap kita ya, di society kita, di masyarakat kita, kebanyakan kita merasa harus menjelaskan suatu hal yang kita sedang lakukan, yang sedang kita rencanakan, yang sedang kita upayakan kepada orang lain yang di tengah jalan itu pengen tahu dan merasa apa yang kita kerjakan kok nggak sesuai dengan kebanyakan orang lain. Kemudian mereka menuntut penjelasan. Dan kita merasa menjadi harus menjelaskan. Tidak perlu. Yang bilang harus siapa? Apapun yang kita perbuat, apapun rencana kita, apapun yang kita jadikan untuk kita, ya, selama itu tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, kita tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Dan ini relevan sekali dengan kasus yang datang ke saya banyak sekali. Mengapa orang lain itu, orang sekitar saya, selalu mengkritik saya karena saya punya kekurangan ini. Ada yang belum punya anak, ada yang belum punya pasangan, ada yang begini, begitu, begini, begitu. Nah itu biasanya begitu kumpul keluarga, semuanya ngomong, kapan ini, kapan itu, gitu kan biasanya. Tidak perlu dijelaskan. Ya itu saya, intinya itu saya. Dan saya memilih itu. Hanya itu. Dan mengapa? Ya itu saya, selesai. Case tidak perlu diperpanjang gitu ya. Dan kita tidak perlu merasa berhutang penjelasan kepada siapapun. Kalau 3 prinsip ini diterapkan dengan kepahaman yang baik ya, hidup ini nyaman ya, damai, tentram. Kita tidak mudah terusik dengan apapun. Kita tidak mudah terganggu dengan kejadian di sekeliling kita, apapun itu. Kita bisa empati, tapi tidak perlu terganggu. Kita bisa mengamati tanpa perlu terusik dengan kejadian itu. Kita bisa menerima kritik, menerima cacian dengan hati yang tetap bersih. Semua kritik, cacian itu, sindiran itu, pandangan yang nggak enak itu hanya terjadi di telinga dan mata saja gitu. Tidak perlu masuk ke dalam diri kita dan diri kita tidak perlu terganggu. Kita sedang memelihara suatu taman indah dalam diri kita ini yang bunganya kita pilih sendiri, tamannya kita desain sendiri, dari kita untuk kita. Jadi kita tidak perlu eksternal kita menginjak-injak taman kita, mengganggu taman kita, merusak taman kita, menanam tanaman yang tidak sesuai untuk kita. Tidak perlu kita mengalami itu. Ya. Itu kira-kira 3 prinsip hidup. Oke, simple ya. Silakan sekarang siapa yang mau bertanya? Buka videonya, buka mic-nya.
Nazar itu bagaimana? Nazar ini kan kalau tercapai. Nah, ini nazar itu kan gini ya bunyinya ya. Jika saya naik jabatan tahun depan, karena tahun depan ini ada semacam appraisal dan saya merasa proyek saya selesai dengan gemilang. Kalau saya naik jabatan, saya akan memberikan 2 ekor kambing kepada 2 panti asuhan agar mereka bisa makan. Kalau itu tercapai, insya Allah, itu tidak janji. Oke? Itu kira-kira Mbak Aneta. Oke, bukan janji ya. Bukan dong. Dan lucunya khotbah Jumat tadi siang di tempat saya itu mengenai hal ini. Jadi pas banget malam ini tuh mengenai dia menyebut si khotib menyebut surat Al-Kahfi. Apakah saya salah dengar atau enggak? Tapi itu ya Tuhan melarang kita berjanji. Ya. Dan menurut hadis gitu ini bagi yang Muslim. Ini hadis saya tidak bisa menjamin hadisnya sahih atau enggak ya. Rasulullah itu pernah berjanji, kemudian tidak bisa ditepati karena janjinya melibatkan sosok lain gitu ya. Kalau nggak salah ceritanya itu Jibril baru datang setelah 14 hari. Karena itu sebagai teguran dari Tuhan gitu. Anyway, tapi intinya adalah kok bisa pas gitu tadi siang. Jadi excited sekali saya malam ini untuk menyampaikan kayak udah ya emang topiknya harus itu malam ini. Nggak ada yang kebetulan. Betul, nggak ada yang kebetulan. Oke, yang merasa mungkin dihadapi dengan masalah yang serupa itu gimana? Silakan ditanyakan boleh. Karena sebulan 2 bulan belakangan ini banyak sekali yang begitu. Sebulan belakangan terutama. Banyak sekali menemukan masalah yang diselesaikannya dengan cara 3 prinsip ini sebenarnya. Cukup. Pertama adalah jangan berjanji pada siapapun. 2, setia pada diri sendiri. Yang ketiga adalah kamu tidak berhutang penjelasan apapun kepada siapapun. Kita tidak berhutang penjelasan apapun kepada siapapun. Kamu kok hari ini makannya tempe doang? Saya suka. Titik, selesai. Kenapa? Ya, urusan saya itu. Kepo. Itu contoh simpel yang bercanda ya. Silahkan dijelaskan, nggak masalah ya. Kalau mau meluangkan waktu, kalau yang nanya itu teman silahkan. Tapi banyak sekali kritik-kritik pedas ya. Yang seperti itu yang saya hadapi. Kenapa kok Mas usia sudah menjelang 40 kamu masih hidup sendirian? Mengapa? Banyak sekali yang akhirnya orang stres gitu. Ditanya itu setiap hari gitu ya. Orang stres kemudian malah sampai ada yang depresi, sampai harus minum obat, sampai akhirnya dia menjadi suka meledak-ledak sendiri. Terutama yang masih muda itu ada 2 kasus yang akhirnya anaknya bipolar lah. Saya yakin bipolar itu bukan bawaan lahir kalau saya yakin, karena itu kondisi masa kecilnya yang penuh tekanan sehingga dia akhirnya split gitu loh. Dia kalau lagi kumat split gitu. Ada sesuatu yang lain yang muncul yang marah-marah gitu. Ya. Oke, Mas Abdul, siapa dulu? Yang duluan siapa dari dia? Ntar saya lihat. Abdul Dark dulu. Oh, namanya Abdul Dark. Halo, selamat malam Mas Heri. Ya, selamat malam Mas Abdul. Sebenarnya tadi saya mau bertanya yang pertama itu jangan berjanji kepada siapapun. Kebetulan kejawab di prinsip yang ketiga, tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Saya sendiri dulu punya prinsip ke diri saya sendiri bahwa di usia 25 tahun harus menikah gitulah. Saya pada diri sendiri, terus kadang ada orang yang tanya, kamu kalau mau nikah umur berapa? Terus saya jawab, ya minimal 25 tahun. Terus setelah kesini kok ya banyak pikiran ke situlah, banyak. Kayaknya menikah itu nggak gampang, banyak pertimbangan, dan akhirnya ya kayaknya saya sendiri bertanya di umur 25 kayaknya belum mantap lah. Nah akhirnya di prinsip ketiga itu saya mendapat jawabannya dari Mas Heri. Ya, terima kasih Mas Heri.
Sama-sama. Terus Iya, ya, gimana? yang prinsip yang kedua itu kan yang setia kepada diri sendiri ya Mas tadi ya. Iya, betul. Berarti artinya sebelum kita ingin dimengerti oleh orang lain, berarti kita harus mengerti diri sendiri gitu ya Mas, gitu ya. Kalimat pertama tolong dibuang. Jadi nggak ada kata sebelum dimengerti orang lain. Enggak, ya ngerti diri sendiri aja. Untuk nggak perlu alasan kalau untuk itu. Kita emang harus paham diri sendiri kita, jati diri kita nih apa, hobi kita nih apa, kesukaan kita nih apa. Dan setialah pada itu. Jangan pernah dirusak itu karena kita merasa punya kewajiban harus ngikutin orang lain gitu. Nggak perlu. Itu dalam sebenarnya dan luas dan itu applicable, berlaku untuk banyak sekali. Nanti pelan-pelan ketahuan ya. Itu prinsip ini harus dijalani nanti direnungkan hampir setiap hari. Nanti kita kadang-kadang kita tuh mudah terpengaruh ya. Jawaban saya ini untuk pertanyaan itu. Dan saya yakin saya udah ngitung ini seharian gitu ya. Kemudian ada orang lain karena dia itu posturnya lebih besar, lebih gagah, lebih ganteng, anaknya orang kaya, anaknya pejabat, dijawab ini. Wah, saya salah berarti. Apa alasannya untuk mengatakan saya salah? Hanya karena dia punya postur lebih gagah dari kita? Nah, itu maksudnya. Implikasi ke situ. Kita harus setia pada jawaban kita karena kita sudah menganalisanya sudah lama gitu di sana ya. Kecuali kalau kita asal jawab kemudian memang merasa jawaban saya belum tentu benar. Tapi kalau kita yakin, kita sudah merenungkannya, sudah memperhitungkannya, ya pertahankan itu. Kita argumentasi ayo gitu. Kita coba gitu, kita uji gitu. Sampai benar-benar terbukti salah gitu. Tidak hanya karena ada orang lain yang lebih tua, lebih dihormati, mengatakan hal lain, maka ya udah menurut kamu deh. Belum tentu gitu. Dan itu banyak terjadi gitu. Banyak yang menjadikan kita ini ciut, minder, kemudian takut bergaul, kemudian jadi nggak mau mengungkapkan pendapat, menahan-nahan diri. Nah, itu kasusnya karena itu sebenarnya. Karena dia selalu kalah gitu. Gitu sih, Mas. Oh iya, terima kasih Mas jawabannya. Sama-sama. Ayo, ayahnya Alverus silakan. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Baik. Hai. Udah lama kita nggak ngobrol. Ya lama, sebulan. Kalau nggak obrol jualan gini nggak ketemu saya. Padahal kita punya grup loh, ini tinggal chatting aja. Silakan. Jadi gini Mas, saya waktu itu kan sudah ikut banding code gitu ya, feeling, sudah kenal grup-grup banyak macam-macam gitu loh. Tapi kok saya merasa gini, kok belum paham ya, kok belum ngerti ya, kok masih ada perasaan-perasaan yang negatif, kok masih ada kemelekatan. Kan harusnya nggak gitu, nah, gitu loh. Bahkan di level kita sudah banyak belajar gitu loh, atau sedang belajar, itu kita juga mengalami hal-hal yang dihadapkan dengan kita tidak harus berjanji apapun. Bahkan pada diri sendiri itu kita juga nggak usah mematok target yang seperti itu gitu loh. Nah, pemahaman itu ya butuh waktu, butuh proses gitu loh. Nanti saat sedang berproses gitu, waduh itu dilematis sekali gitu loh Mas. Ya dari sini muncul pertanyaan, paling nggak tuh gimana ya caranya supaya hal-hal itu tuh menjadi tidak dilematis buat kita, jadi lebih baik. Terus orang tuh berekspektasi loh Mas kalau kita belajar spiritual gitu loh. Misalnya ada yang tahu kita belajar, oh kamu belajar spiritual, loh kok kamu masih gini, kok kamu kayak gitu. Terus dalam hati itu nanti juga terasa, oh iya ya, kok masih gini ya, nggak cocok gitu loh dengan pelajarannya gitu. Nah dari situ saya berpikir berhari-hari ini, di akhir-akhir hari ini saya juga berpikir tentang hal itu. Ya mungkin Mas Heri bisa ngasih penjelasan yang
lebih membuat saya itu tenang lah paling enggak gitu loh. Terlalu banyak pikiran yang bersifat membingungi gitu, membingungkan. Kita gitu dulu Mas. Oke, oke, oke. Terima kasih Mas Aditya. Ya, itulah perjalanannya ya. Itulah perjalanan, itulah proses ya. Begitulah adanya. Dan saya juga mengalami itu. Semua orang mengalami itu yang berjalan di spiritualitas. Dan ingat ya, kita pernah diskusi kan. Kalau paham, maka terjadilah demikian. Artinya, semua itu akan terjadi alamiah. Semua itu akan terjadi tanpa paksaan, tanpa merasa harus, tanpa diingat-ingatin orang, tanpa merasa terpaksa. Ya, itu muncul begitu saja. Nah, itu ciri-ciri yang orang paham itu begitu. Tapi saya kan ngomong kalau paham. Nah, proses menuju paham ini beragam ya. Durasinya ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung tempaan hidup atau tergantung apa yang dialami sehari-hari. Jadi jawabannya cuma ya, istiqomah aja ya. Persisten, jalani dengan baik, sabar, dan lakukan apa yang make sense untuk kita dalam spiritualitas ya. Dan perjalanan spiritualitas itu pertama adalah kita pertama hanya nurut apa yang diajarkan oleh guru kita. Oh, guru kita nyuruh ini, laksanakan dulu deh gitu ya. Kadang-kadang kita di awal masih kurang paham apa yang diajarkan. Nanti lama-lama kita akan mulai bisa merasakan perbedaannya. Oh, ini yang dimaksud. Nanti akan muncul pertanyaan baru. Gitu ya. Jadi kepahaman itu macam-macam. Ada yang cepat, ada yang lama, tapi tidak mengindikasikan apapun. Oh, yang cepat maka dia lebih baik. No, nggak ada. Itu ego yang nilai. Itu egosentris. Dan spiritualitas itu tidak ada level-levelnya. Kalau ada spiritualitas berlevel-level, itu egosentris. Tidak ada level-level. Karena setiap orang punya jalan sendiri-sendiri. Gimana caranya supaya kita tidak merasa terganggu? Ya tadi itu jawabannya. Prinsipnya dipegang aja. Ya itu kan saya sedang berproses gitu. Contohnya dulu sewaktu saya masih mulai berkeluarga, harapan orang yang namanya suami harusnya begini-begini. Padahal saya kan juga masih baru mengenal yang namanya berumah tangga. Tidak mungkin begitu setelah kleng, ijab kabul, langsung jadi seorang suami yang wah, bayangan orang suami itu harus begini, begitu, punya wibawa, punya kearifan, punya bijaksana. Lah saya nikah masih muda misalnya. Ya kita akan bertindak selayaknya anak muda gitu, ya nggak bisa langsung berubah. Siapa yang bilang orang setelah punya anak kemudian jadi bapak gitu, jadi figur bapak yang jadi bayangan orang? Enggak juga gitu loh. Mereka berproses dengan menikah, dengan punya anak, berkeluarga, punya hubungan sosial, punya komunitas. Disitulah proses terjadi masing-masing. Jadi katakan aja dengan baik ya, saya sedang berproses. Orang itu kan pandangannya egosentris. Setelah belajar spiritualitas, setelah kamu masuk kelas ini, maka kamu harusnya begini. Siapa yang bilang harus? Gitu. Nah itu kan, ini sebenarnya masalah yang terjadi bisa dijawab dengan 3 prinsip itu. Oke, jadi ya saya tidak perlu menjelaskan apapun. Jadi nggak perlu, kenapa ya? Gimana supaya dia paham ya? Untuk apa? Ya dia terserah ngomong apa. Gitu. Susah Mas. Kita mau pahamin orang yang kayak misalnya mau jelasin hal-hal ini gitu. Ya yang saya rasain itu ya cuman saya yang tahu gitu loh. Orang lain tuh nggak paham sebenarnya. Mau jelasin tuh tak paham. Terus itu sudah cukup. Dalam perjalanan untuk mencapai kepahaman itu kan nggak sama ya tiap orang ya Mas. Jadi bisa nggak dibilang seperti ini, dalam menjalani kepahaman kita akan dihadapkan dengan banyak perjalanan taubah juga. Gitu. Jadi semakin paham gitu, maka di tengah-tengah itu tuh kita akan dihadapkan dengan taubah gitu Mas. Itu bisa benar apa enggak seperti itu? Itu berlaku untuk saya, iya gitu. Saya hanya jawab itu ya. Bagi saya berlaku itu, dan itu iya terjadi sama saya. Soalnya saya merasakan hal seperti itu gitu loh Mas. Gak mudah, bahkan untuk contohnya gini Mas, yang paling gampang ya. Belajar healing nih saya, belajar ke Mas Heri gitu. Mas
Mas Heri pernah bilang ada orang yang bisa misalnya langsung bisa gitu ya, nggak tahu sih dulu proses sebelum ikut belajar healing tuh dia prosesnya seperti apa, mungkin nggak sama dengan saya, mungkin dia juga sudah belajar yang lain atau punya kepahaman lebih terus ikut healing jadi lebih paham, bisa jadi lain dengan saya yang nol misalnya nggak tahu apa-apa gitu, terus dalam ikut gitu ya tiba-tiba pengennya langsung sembuh gitu loh. Ya sebenarnya nggak boleh kan dibilang sakit dan sembuh itu. Iya. Contohnya misalnya kita ketemu orang yang lagi nggak harmoni gitu ya. Iya. Kan ada ego Mas di situ. Iya. Saya harusnya itu besok dia harusnya bisa harmonis itu badannya. Kok belum gitu loh. Nah itu berarti diri itu sendiri. prinsip itu prinsip nomor 1, menjanjikan. Nah Iya. itu jangan pernah menjanjikan. Nah, Bahkan pada diri sendiri, misalnya badan lagi kurang harmonis gitu loh, healing dah malam-malam, wes kok belum ya gitu. Ya gimana ya. Ya kan nggak ada jaminan waktu juga, Mas Heri juga waktu saya ikut nggak ada jaminan waktu gitu loh. Jadi ya suka-suka Tuhan lah gitu loh. Misalnya dikasih cepet ya alhamdulillah, dikasih belum ya sudah mesra sama Tuhan gitu aja kalau saya sih. iya, benar. Jadi tidak perlu menjanjikan apapun kepada siapapun termasuk diri sendiri. Kita punya banyak metode yang diajarkan orang, tergantung gurunya masing-masing. Saya mengajarkan dengan cara saya. Saya tidak menjanjikan bahwa cara saya akan berhasil seketika. Saya nggak menjanjikan apapun. Yang saya ajarkan justru jangan menjanjikan, jangan berharap apapun. Let go, gitu kan. Lepaskan saja. Tapi saya bekali dengan kepahaman, yaitu dengan melepas itu hati kita pasrah. Apa yang terjadi saat pasrah? Kita akan rileks. Kita akan tidak ada beban. Perasaan tidak ada beban itulah justru yang membuat kita terbuka untuk energi-energi Tuhan yang menyembuhkan. Kalau ada atensi, ada intensi tertentu, ada harapan khusus, kita akan mempersempit itu, mengkerutkan relung-relung DNA kita seperti ajaran saya kemarin di Healing Class ini. Itu akan mencegah cahaya masuk, mencegah energi masuk. Itu kan scientific kan? Nah, itu bekalnya. Coba direnungkan lagi. Oh ya, kalau emang begitu, maka ya sikap terbaik adalah let go. Harapan itu mempersempit. Harapan itu bikin kita stres. Gitu. Oke Mas. Terima kasih. Make sense ya. Nah, coba direnungkan lagi. Coba direnungkan lagi. Ya. Pokoknya istiqomah dah tiap hari, dicoba terus, ya, belajar betul. terus. Dan orang jangan pernah terusik dengan apapun kritik orang. Ngapain sih kamu kok duduk diam lama kayak orang Hindu aja? Ya sudah, biarin aja gitu loh. Ngapain sih kamu sok-sokan meditasi begini, toh kelakuanmu masih suka marah-marah? Nggak apa-apa gitu. Itu proses saya, jangan rebut itu dari saya, itu punya saya gitu. Iya betul. Ya. Dan kita juga nggak boleh begitu ke orang lain. Jangan rebut kesempatan dia berproses dengan cara kita mengkritik orang lain. Ngapain sih kamu kayak gitu? Untuk apa sih belajar buang-buang duit, toh kelakuanmu nggak berubah. Kita merebut kesempatan orang untuk menjadi lebih baik gitu, dengan cara mengkritik dia. Gitu. Saya tidak perlu menjelaskan ke kamu, saya lagi proses gitu. Sabar. Oke. Asik ya Mas ya. Sama-sama. Selalu asik pertanyaan dari Mas Aditya ini. Oke, siapa lagi tadi? Ada yang angkat tangan lagi. Kok batal? Abdul Dark masih, Mas Irsan nih. Mas Irsan dulu ya, baru kembali ke Abdul Dark. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam, Mas Irsan. Kedengaran nggak? Saya oke, baik-baik aja. Alhamdulillah, puji Tuhan. Silakan. Melanjutkan pertanyaan Mas yang tadi, Mas Aditya ya? Iya, Mas Aditya. Ya memang kita pengen banget sembuh ya setelah melakukan healing. Tetapi ya memang kan hasilnya kadang-kadang, ya memang bukan kadang-kadang, kebanyakan selalu nggak langsung. Gitu. Seperti saya juga, saya mempunyai keinginan untuk sembuh.
Saya kan gagal ginjal. Jadi Ya. sebenarnya kalau orang gagal ginjal itu sebelum melakukan transplantasi hanya bisa kesembuhannya melalui cuci darah, satu, dan yaitu transplantasi ginjal. Jadi kan saya sedang menunggu nih proses transplantasi ginjal ini yang memang mahal ya sebenarnya. Ya. Nah, jadi kan setiap minggu saya melakukan cuci darah. Cuci darah ini seminggu 2 kali. Makin lama keadaannya makin, buat saya pribadi ya, tapi setelah saya cek dengan teman-teman yang lain, memang semua mengalami hal yang sama. Jadi badan-badan sakit. Lalu ya sakitnya itu benar-benar, aduh gimana ya, nggak bisa dijelaskan deh ya. Kayak ada semut-semut tuh di dalam tubuh kita tuh lagi jalan-jalan, darah kita panas mengalir gitu loh. Ya. Terus ngilu-ngilu dan gitulah. Tapi itu selain daripada itu. Nah, jadi kan saya itu sampai sesaat yang lalu lah. Biasanya saya mengalami, saya biasanya sih ya jalan aja lah, ngalir aja gitu kan. Tapi ada satu saat beberapa bulan yang lalu yang saya merasa ini menyebalkan sekali ya, saya menunggu begini ya. Menyebalkan sekali saya cuci darah terus gitu. Jadi kayak udah rasa pointless gitu loh, Mas Heri. Ya. Nah, tapi saya tetap nih, setiap malam pola tidur saya begini nih. Tidur setengah jam, bangun 2 jam, tidur lagi. Terus tidur lagi 1 jam, nanti kebangun lagi begitu. Nah, biasanya kebangun itu kan ya udah kayak agak setengah meditasi deh, nggak meditasi beneran sih. Jadi kadang-kadang kayak ketiduran, tapi ya itu tetap berbicara pada Tuhan gitu kan. Ngobrol lah, saya ngobrol santai aja sih, nggak menuntut kesembuhan, nggak menuntut apapun, cuma cerita-cerita aja begitu. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba kayak ada dapat pengertian gitu. Ya udah biarin aja, ya hadir dulu aja gitu sekarang. Saya bener-bener kayak ada satu image ditunjukkan ke bagian HD di bagian dada saya ini, ditunjukkan gitu. Nah, ini adalah sumber kamu untuk sekarang tenang, dia bilang begitu. Udah gitu, ya udah saya langsung kebangun. Dan saya kayak rasa, kan koneksinya kan jadi dari saya sebel, tiba-tiba langsung, ini loh cara lo hidup saat ini gitu. Jadi saya merasa, karena saya kan jadi merasa kayak ada suatu semangat. Wah, gua tenang nih gitu. Kan seminggu kan 2 kali HD, jadi kan pasti ada dong proses HD-nya ini, dimana kembali secara nyata, secara hidup kan saya mengalami lagi nih hal-hal yang kesakitan ini, dan setelah HD itu saya benar-benar tidak bisa, gimana ya, nggak normal deh, benar-benar kesakitan dan maunya tidur terus gitu. Nah itu kan jadi kan sesuatu yang tadinya, maksud saya sesuatu yang tadinya udah nggak ada jalan, tahu-tahu tiba-tiba dikasih ini, tiba-tiba tapi realnya begini lagi nih, gitu. Jadi ya gimana ya, seperti itu. Itu yang pertama, Mas Heri. Ya. Jadi ya tetap jalanin aja sih sekarang. Ya, saya jawab dulu yang pertama ya. Saya mungkin tidak bisa menjawab karena saya nggak punya pengalaman itu. Saya sangat menghindari untuk menjawab yang saya tidak punya pengalamannya. Tapi prinsipnya tetap sama apapun itu masalahnya. Ikhlaskan ya. Miliki hati yang ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Bersih hati. Jangan, tidak perlu. Saya jangan pakai kata jangan deh. Jangan itu seperti memerintah gitu kalau di konteks ini ya. Tapi kita tidak perlu. Ya. Kita tidak perlu memiliki hati. Kita hanya perlu memiliki hati yang bersih. Tidak perlu ada praduga, tidak perlu ada prasangka yang negatif, tidak perlu ada pandangan kepada hidup kita yang negatif, yang membuat kita resah. Coba deh, renungkan baik-baik teman-teman semua. Adakah yang perlu? Nah, kata-katanya perlu. Adakah yang perlu kita keluhkan di hidup kita? Yang membuat kita menjadi kurang suka. Menjadi hati kita tuh ternodai. Yang tadinya bersih ternodai dengan emosi-emosi, feeling-feeling tadi ya, kurang suka, kurang nyaman, resah, yang perlu nggak sih? Adakah yang perlu begitu? Coba deh renungkan sekarang deh. Coba apa? Ujung-ujungnya kita akan mengakui bahwa apapun masalah yang kita buat itu ya terjadi karena kita yang mengizinkannya, entah apa itu, tapi sekarang kita belajar menerimanya, gitu. Kita hidup bersama kekurangan kita, ya. Dan kita tidak perlu merasa
orang harus kasihan sama kita, perlukah itu? Tidak perlu. Bisakah kita mengasihani orang sedangkan kita sendiri butuh dikasihani? Ya bisa-bisa saja. Ya. Seorang yang tidak punya harta, ya saya langsung aja, seorang yang miskin bisa boleh mengasihani orang lain. Gitu ya. Bila kita mampu merasa iba dengan orang lain, artinya kita sebenarnya sudah naik ya kesadarannya. Kalau kita bisa iba kepada orang lain, artinya kita sudah berhenti mengibai diri sendiri, gitu. Maksudnya gitu. Kita sudah lebih dari itu. Jadi seorang yang miskin bisa iba dengan orang yang lain, gitu. Orang yang miskin, orang yang kaya, dia bisa iba tuh bukan mencemooh. Iba itu artinya kasihan ya, dia punya masalah itu, kita doakan yuk. Gitu. Padahal dia sendiri hidupnya mungkin sedang melarat gitu, tapi dia tidak mengeluh sama sekali. Bahkan dia bisa menghargai hidupnya dan melihat kalau kita bisa menghargai hidup sendiri, kita bisa iba pada orang lain. Itu rumusnya begitu. Nah, coba deh. Saya hanya bisa sharing itu kepada Mas Irsan dan teman-teman semua. Renungkan baik-baik. Ada nggak sih yang perlu kita keluhkan di hidup kita sekarang ini? Ada. Saya yakin nggak ada gitu. Apa? Contohnya apa? Nggak ada. Coba. Ada nggak? Nggak ada. Blank saya kalau ditanya begitu. Nggak ada. Jika ini ditanyakan beberapa bulan lalu, ya mungkin saya nggak tahu kapan, saya pernah dalam kondisi yang merasa ada yang kurang, dalam artian dalam hal ekonomi gitu ya. Ini udah gini bawah nih. Tapi saya tidak merasa perlu mengeluh gitu. Enggak, itu nggak ada hubungannya dengan kebersihan hati saya gitu. Yuk punya hati yang bersih, hati yang ikhlas. Menerima kondisi apa adanya, hidup dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kemudian tetap jaga hati kita agar bersih. Bersih dari semua feeling-feeling yang tidak perlu. Feeling-feeling yang negatif. Feeling-feeling yang cenderung arahnya kepada mengasihani diri sendiri, menyesali, khawatir, menyesal ya. Tadi udah disebut. Seperti itu. Coba deh dibersihkan hatinya. Saya hanya bisa mengatakan itu Mas Irsan. Apapun kondisinya. Jadi setiap baru melakukan treatment ya, seger gitu ya. Kita sepertinya punya positif gitu. Tapi begitu sudah mulai waktunya lagi, mendekati waktunya kita harus cuci darah lagi, itu terpuruk gitu ya. Nah coba itu dipelajari, itu direnungkan agar tidak perlu merasa kasihan pada diri sendiri, meratapi diri sendiri. Coba jangan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Thank you. Yang kedua apa? Tadi kan yang pertama. Jadi ya itu setelah semua itu saya berusaha untuk mempelajari spiritualitas ini kan. Ya. Dan saya merasa saya merasa sudah nih. Sudah, gue udah jalan ini gini-gini. Tapi itu kan kadang tidak dapat jawaban seperti yang saya maui lah, seperti itu ya. Jadi saya merasa nih, benar-benar merasa, apa gue terlalu angkuh gitu sama Tuhan, gue bilang gitu kan. Gue dalam hati mikirnya begitu. Jangan-jangan gue terlalu angkuh nih. Jadi gue ngerasa, ya jadi mungkin saya tidak terbuka. Mungkin saya merasa saya sudah menutup diri saya sendiri terhadap hal-hal yang bisa ditawarkan gitu kan. Ternyata kan banyak seperti tadi Mas Eri ceritakan ya. Ya buka aja semua mata kita dan biarkan Tuhan untuk menulis lah apapun yang dia mau gitu. Nah, itu membuka tuh beberapa penyentuh buat saya pribadi sih. Jadi ya udah saya akan lakukan seperti itu sekarang. Insya Allah. Tidak perlu memberikan syarat kepada dia justru. Kita akan mengotori hati kita sendiri justru. Kita bebaskan dia. Kita bersihkan hati kita bebaskan sebebas-bebasnya agar biar dia yang bergerak. Biarlah Tuhan itu menjadikan apa yang sesuai untuk kita gitu. Ya. So gitu Mas Irsan dan kawan-kawan. Perlu waktu ya memahaminya, tapi saya hanya bisa cerita apa yang saya alami. Jadi
Nikmat sekali, itu adalah nikmat tiada bandingannya. Jadi terbalik ya, kalau egosentris kita akan selalu berkata di doa-doa kita, kita melakukan ini agar Tuhan ridho sama saya. Saya lukis hati saya agar indah supaya Tuhan ridho dengan saya. Terbalik. Apakah kita sudah ridho dengan Tuhan? Apakah kita sudah menerima Tuhan apa adanya? Ridho. Jadi tolong, jangan berikan syarat untuk Tuhan masuk. No. Ridho nggak kita dengan Tuhan? Jangan Tuhan ridho. Tuhan sudah ridho dengan kita sejak dulu. Makanya dia bikin kita gitu. Tapi kita ridho nggak dengan dia? Hadirkan dia dengan cara membersihkan semuanya. Itu nikmat loh. Hidup ini sangat tenang, enteng, dan tidak ada apapun selain bahagia, selain damai, bersyukur. Hari-hari seperti terang benderang, rumah menjadi terang benderang, jalanan menjadi penuh dengan hiburan, jalanan penuh dengan sukacita. Tidak ada yang perlu dikeluhkan lagi. Nah, Mas Ihsan, coba dinikmati. Kok bisa sih menikmati dalam kondisi sakit? Ya, saya mau bilang apa lagi, Mas Ihsan, cuman itu. Ya, saat ini sangat menikmati sih. Langsung dengan segitu aja langsung, oh ya, memang Tuhan baik begitu. Ya, Tuhan begitulah dia. Terimalah dia apa adanya. Walaupun kita diberi sakit, walaupun kata orang sakit gitu ya, dilabelin sakit gitu. Walaupun kita diberi kondisi yang kata orang tidak sempurna gitu. Walaupun kita diberi kondisi yang kata orang itu adalah kondisi yang kekurangan gitu. Nggak relevan itu ya. Yang banyak maunya kan ego kita gitu. Padahal kita hari-hari sepiring nasi uduk cukup kok. Oke. Ayo, siapa yang mau bertanya mumpung kita ada di sini, teman-temanku, sahabat-sahabatku semua. Selamat datang Mas Witono dari Banjarmasin. Ini orang luar biasa sekali. Ada Kak Raziah juga dari Malaysia. Selamat datang. Ayo, mumpung di sini coba saya lihat chattingnya, mungkin ada yang tanya. Apakah prinsip yang nomor 1 berhubungan dengan pasrah? Nomor 1 tadi tidak menjanjikan. Iya, pasrah, betul. Jadi apa sih pasrah itu? Pasrah itu artinya membebaskan Tuhan dari ego kita. Harus itu enggak ada. Enggak ada yang harus. Kalau ada kata harus, saya balik tanya, siapa yang bilang harus? Enggak ada. Dan pasrah tuh begitu ya. Pasrah tuh banyak kan, ya udahlah pasrah aja lah gitu ya. Pasrah aja deh. Enggak gitu. Saya pasrah hasilnya. Ngomongnya begitu, saya pasrah hasilnya. Bukan, ya udah saya pasrah deh. Enggak begitu. Pasrah itu hal yang positif. Pasrah itu sesuatu yang membangkitkan semangat justru. Coba renungkan. Saya udah berusaha nih. Kalau gagal gimana? Ya terserah lah, saya pasrah. Saya penting udah berusaha. Gitu kan? Gitu ya. Bedanya pasrah sama putus asa apa sih? Pasrah itu kita membuka pintu sebanyak-banyaknya, itu pasrah. Putus asa kita menutup pintu, semua pintu kita tutup. Nah, itu namanya putus asa. Oke. Sama-sama Mas Dodi. Semoga yang pernah berkonsultasi mengenai hal yang kemudian saya jawab dengan 3 prinsip itu, semoga malam ini bisa dijelaskan dengan lebih baik, sehingga kita bisa paham. Dan saya juga terinspirasi dari Kak Nomi yang hidupnya juga penuh dengan challenges, dengan tantangan, dengan cobaan. Sekarang ya terserah lo mau bilang apa, ini gue. Aduh, itu rasanya ngomong sama Kak Nomi itu membakar semangat ya gitu ya. Senang saya karena sudah paham, sudah punya pengalaman di situ yang persis yang mengena di 3 prinsip tadi. Gimana Mbak Nomi? Coba sharing-sharing dikit. Siapa lagi nih yang mau bertanya atau mau sharing deh? Mau sharing boleh, silakan. Oh, ada yang tanya juga sebenarnya.
Oke. Lu sih terlambat. Adikku satu ini badel banget sih. Oke. Khusus untuk teman-teman yang terlambat. Yang lain boleh ya, saya share lagi ya. Boleh juga lah, kita ulangi sedikit. Oke, ini dia. Pertama, jangan pernah menjanjikan apapun kepada siapapun. Itu prinsip pertama. Kalau ingin atur temu janji, ya, gunakan kata jika Tuhan mengizinkan. Ya, insya Allah, kalau bahasa Arabnya, gitu, yang Muslim. Oke, nomor 2. Hanya setia pada diri sendiri. Ini berhubungan dengan jati diri, ini berhubungan dengan kemampuan diri, baik kekurangan, kelebihan, kita berdayakan yang kita punya. Kita tidak perlu iri dengan orang lain, kita tidak perlu terpengaruh dengan apa yang orang lain punya, kita lebih banyak menghargai apa yang kita punya. Ya, apa yang menjadi buah pikir dari yang kita pikirkan, upayakan selama ini. Ya, jangan hanya karena dia seorang yang dihormati kemudian kita harus kalah, kita harus ciut, harus minder. Enggak. Yang ketiga, kau tidak berhutang penjelasan apapun kepada siapapun. Ini kebanyakan kita kan selalu merasa harus membuat orang lain paham, menjadikan kita stres, menjadikan kita depresi, bahkan sampai harus pergi ke psikiater, bahkan gangguan jiwa, bahkan sampai kemarin salah satu sahabat kita bercerita, masih ada nggak? Dia keluar masuk nih si Hana nih. Orangnya masih di sini nggak nih? Baik Mas, oke. Dia emang bandel sekali. Abdul Dak. Oke, saya punya kasus. Sebelum saya jawab Mas Abdul ya. Jadi saya terusin tadi kepotongan. 10 tahun tidak dikaruniai anak. Stres. Karena keluarganya menanyakan. Sampai-sampai dia gangguan jiwa. Sampai-sampai dia bipolar. Sampai-sampai dia suka marah-marah, meledak-meledak sendiri. Sampai dia jadi aneh gitu ya. Ya jawabannya ini. Ya, karena dia membiarkan orang lain itu merusak hatinya ya. Jangan. Ya, tolong. Kenapa emang kalau gua nggak punya anak? Kenapa emang? Bahasanya gitu. Terus kenapa? Ini saya yang berproses gitu. Biarin aja. Oke? Ini juga sama dengan kasusnya Teh Ipai yang bulan lalu ya. Oke. Saya kembali ke chatting, Mas Abdul, Mas Eris, saya ingat ada salah satu kata sufi, wahai yang tidak terbatas, maafkan kami yang telah membatasimu. Apakah itu relevan dengan cerita Mas Eris? Iya. Yang artinya kita nggak membatasi Tuhan dengan syarat harapan dan sebagainya. Betul. Dan mohon dijelaskan penjelasan secara saintifik, wah ini mengenai letting go. Wah ini harus ikut kelas healing dulu ini. Ini penjelasannya di kelas healing ini. Minggu depan kelas healing, ayo daftar. Promosi. Kenapa harus di kelas healing? Karena saya dedikasikan waktu 2 hari penuh. Jadi kelas itu dari jam 10 pagi sampai jam 12, rehat makan siang, jam 1 sampai jam 3, hari Sabtu, sesi pertama. Sesi kedua sama, hari Minggu, jam 10 pagi sampai jam 12, rehat makan siang, jam 1 sampai jam 3. Kemudian Sabtu depannya itu praktek healing, langsung praktek bawa temannya untuk dipraktekkan healingnya. Ya. Sabtu depan lagi sama, dia ada 4 sesi ya. Sesi pertama dan sesi kedua Sabtu Minggu depan, 4 jam. Sesi ketiga Sabtu depannya 2 jam saja, jam 10 sampai jam 12. Sesi keempatnya Sabtu depannya lagi 2 jam lagi, jam 10 sampai jam 12. Dan sesi 3 dan sesi 4 ini terbuka untuk semua alumni. Dari alumni pertama, kelas pertama, batch pertama sampai batch terakhir, batch keempat. Free, nggak usah bayar lagi. Boleh ikut selamanya selama kelas ini masih ada. Yang ikut sesi 1-2, tapi berhalangan hadir di sesi 3 dan sesi 4-nya, boleh ikut lagi di sesi 3-4 di batch lainnya. Nah,
Di hari pertama dan hari kedua, ini juga ada yang nambahin, nggak rugi kalau perlu ikut seminar sekalian. Betul. Oke, karena gini, pengalaman ya. Nah, sebelum saya jawab ya Mas Abdul, saya jawab kok, jangan khawatir. Tapi sebelum jawab, saya ingin menjelaskan panjang sedikit. Ya. Ini diangkat dari cerita nyata saya dulu, perjalanan saya. Saya mendapatkan banyak sekali komentar dari testimoni lah, dari banyak orang yang kemampuan healingnya, apapun ilmunya, Reiki lah, inilah, itulah, apapun itu. Begitu paham apa yang terjadi di dalam tubuhnya, atau tubuh sahabat yang ingin dibantu. Kalau orang umum sebut pasien, tapi saya nggak pernah nyebut pasien, saya sebut sahabat. Karena kalau kita sebut pasien, kita merendahkan dia, dan kita akan sulit jatuh cinta sama dia. Kita akan sulit mengasihi dia. Kita akan sulit sayang sama dia. Tapi kalau sahabat, kita akan mudah sayang sama dia. Ilmu saya yang saya ajarkan itu adalah kasih Tuhan. Itu hanya itu. Itu energinya besar sekali. Kasih Tuhan itu energinya paling besar di semesta ini. Ada yang lebih besar, tapi sulit dipahami. Kalau mau kita bahas kapan-kapan. Tapi kasih Tuhan lebih mudah dipahami. Kalau nggak ngerti kasih, ya sayang lah. Sayang. Itu energinya besar sekali. Itu besar sekali. Oke? Nah, plus ya, ditambah lagi memahami apa yang terjadi di dalam diri saat kita punya rasa sayang itu. Begitu dia paham apa yang terjadi sampai level molekul-molekulnya, terjadi lompatan luar biasa dahsyatnya dari yang kemampuan healingnya biasa-biasa cukup gitu ya, langsung lompat jauh sekali, lebih banyak yang bisa dia bantu, dan penyakit yang bisa dia bantu lebih beragam banyak sekali. Dan itu testimoni langsung ke saya, nggak cuma satu orang, banyak. Dan saya akhirnya menyimpulkan, kepahaman itulah kunci segala-galanya, termasuk memahami diri sendiri, memahami Tuhan, dan memahami hidup kita. Paham, itu kuncinya. Yang saya ajarkan di seminar juga kepahaman. Hanya itu. Tidak ada lagi yang lebih penting dari itu. Dan kalau paham, semua terjadi begitu saja. Gitu. Kita ikhlas menerimanya. Gitu. Oke, sekarang dari pengalaman itu, maka sangat penting. Jadi pertanyaan Mas Abdul bagus sekali. Saat kita rileks, jadi seorang ilmuwan dari Rusia bernama Pop ya, lupa saya namanya, Pop pokoknya panggilannya, Albert Pop gitu. Dia menemukan bahwa, ini eksperimen ya, saintifik, dia menemukan bahwa DNA kita itu kan relung ya, relung DNA double helix gitu ya. Kondisinya bisa mengkerut, gitu, bisa mepet gitu, bisa meregang. Itu menurut Albert Pop. Tapi ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia kapan dia meregang, kapan dia mengkerut. Dan di relung DNA kita itu dia menyimpan energi, gelombang elektromagnetik, partikelnya foton. Saat dia mengkerut, berarti dia kayak di press gitu ya, fotonnya keluar, gelombang elektromagnetik yang tersimpan di dalam DNA kita keluar, memancar, melepas ya, energinya keluar. Saat DNA kita meregang, karena banyak tempat, karena meregang, menyerap energi. Kapan DNA kita mengkerut, kapan DNA kita meregang? Coba dijawab Mas Aditya yang sudah ikut kelas saya. Kalau mengkerut itu saat sedang stres, meregang itu saat sedang rileks. Itu aja dah. Ya. Terima kasih. Ya, saat mengkerut terjadi saat kita sedang stres, kita bekerja, kita berpikir keras, kita melakukan aktivitas ya. Jadi nggak cuma stres secara stres pikiran, tapi aktivitas. Saya ngomong ini stres ya. Saya ngomong ini sel-sel di sekitar leher saya sedang mengkerut dan sedang memancarkan energi ya.
Kemudian apalagi stres dalam kondisi stres psikologis ya. Jadi tekanan, under pressure, resah, khawatir, takut, was-was dan lain sebagainya. Itu berat. Tubuh kita memancarkan energi, membuang energi, bersinar gitu ya. Jadi kalau kita ketemu orang, kamu hari ini kok wajahmu bersinar sekali, berarti lagi stres. Tapi itu begitulah adanya ya. Oke. Kemudian saat meregang kapan? Yaitu saat dia relax, tidur. Saat dia happy, bahagia, let go, ikhlas, meregang. Kita menyerap energi di alam. Dan energi itu yang kita manfaatkan untuk penyembuhan. Oke, nah kaitannya apa? Nih sekarang ada beberapa pertanyaan ya. Kalimat sufi, wahai yang maha tidak terbatas, maafkan kami yang telah membatasimu. Ya, itu betul. Relevan sekali. Tadi saya bilang saya bebaskan. Ya Tuhan, saya bebaskan kamu dari semua permintaanku. Kalau kita minta, kita membatasin dia. Oke. Kemudian, ya, saat kita membebaskan dia, berarti kita melepas harapan kita melepas mau itu, kita melepas harus itu. Lepas. Hati kita kosong, bersih, tanpa ada coretan mau apa. Enggak. Bersih saja. Itu DNA kita dalam kondisi paling rileks. Karena kita dalam kondisi paling pasrah. Jadi orang yang begitu, tidak heran kalau setiap hari dia penuh sukacita hidupnya. Tidak punya khawatir, tidak punya risau, tidak punya rasa resah, tidak punya rasa takut. Dan hidupnya baik-baik saja tentunya, dan insya Allah sehat-sehat saja gitu ya. Dan apa sih yang diserap energinya? Macam-macam. Dalam hal penyembuhan ya energi penyembuhan nggak otomatis, tapi sebenarnya impact-nya kemana-mana. Ilham masuk, ilham bisa masuk, petunjuk masuk, ide-ide masuk, intuisi bekerja dengan baik karena kita membebaskan itu, buka pintu seluas-luasnya. Melihat burung terbang, timbul ide. Kalau lagi stres, lihat burung terbang, timbul ide nggak? Boro-boro. Jadi ide mungkin kita kepikiran untuk kita sambit gitu. Untuk kita maki-maki malahan gitu. Wah, bikin kaget aja. Tapi begitu kita rileks, kita melihat semua itu punya pesan gitu, punya makna. Alam ini menjadi sangat menarik gitu. Makanya setiap langkah yang kita jalani di sehari-hari ini penuh makna gitu. Kita nggak lagi jalan ke kantor gitu ya dengan kacamata kuda, fokus ke kantor gitu, nggak melihat yang lain. Kenapa nggak dinikmati sekeliling kita? Kita lihat air genangan di jalan, kita lihat orang yang lalu lalang, kita sapa mereka. Kenapa nggak dinikmati? Dan setiap detik itu penuh dengan makna. Itu ya, Mas Albert, silakan kalau mau dibuka mic-nya untuk bertanya boleh. Itu jawaban saya ya. Mas Witono, jika paham maka terjadilah demikian. Ini kalimat sakti banget ya. Mas Witono ini tamu kita di Obral Jualan yang lalu-lalu, yang kita pernah saksikan sama-sama dari Banjarmasin. Itu orang yang paham sekali apakah maksud saya jika paham maka terjadilah demikian. Dia paham sekali ini. Saya sangat bersyukur ada yang sudah mengalaminya. Sumber dari segala sumber ilmu. Terima kasih Mas Win. Terima kasih. Saya justru yang berterima kasih kepada teman-teman karena tanpa kalian semua saya tidak akan belajar gitu. Saya tidak akan menjadi seperti ini ya. I love you too. Thank you. Oke. Yang ingin tahu mengenai DNA ini, browsing-browsing lah di Google. Ya. Jadi tolonglah ya. Tinggal begini doang nih di tangan ya. Satu tangan juga bisa search di Google gitu ya. Tapi tiap hari yang kita lihat YouTube channel-channel nggak genah. Sekali-sekali kita browsing yang bermanfaat ya. Mas Andri ada yang mau ditanyain? Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Silakan. Mumpung di sini, saya yakin banyak relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, jangan pernah berjanji, mengucapkan janji apapun kepada siapapun. Ya, ini dalam sekali maknanya.
setia pada diri sendiri, ini mengenai jati diri, mengenai menghargai diri sendiri, percaya diri, oke. Walaupun kekurangan banyak, tapi hargai itu. Kemudian kita tidak perlu terpengaruh dengan orang lain. Kita tidak perlu merasa harus menjelaskan apapun mengenai diri kita kepada orang lain. Agar dia paham. Nggak ada keharusan itu. Tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa orang harus kita buat paham. Nggak ada. Dan hidup itu baik-baik aja jadinya. Yang membuat kita bisa menderita gitu sampai kita sakit jiwa itu adalah kita terlalu banyak tertekan oleh eksternal. Eksternal tidak boleh mengganggu internal. Itu prinsipnya. Internal kita harus bersih, sejati, bersih, tanpa noda. Pak Elsa, silakan Pak Elsa. Ini orang Bapak yang sangat saya hormati, sangat saya kasihi. Silakan Pak. Selamat malam, Master Eri. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bicara soal hati yang bersih tadi, menarik sekali. Ya. Jadi bagaimana kita membersihkan agar hati kita selalu bersih? Jadi kita harus mengkondisikan agar kita tetap bahagia, tetap rileks. Apakah begitu yang dimaksudkan? Ya, oke. Tetap bahagia dan rileks itu adalah hasil dari hati kita bersih. Saat kita hatinya bersih, otomatis kita akan selalu bahagia, selalu rileks ya. Nah, bagaimana untuk supaya hati kita bersih gitu ya? Iya, mengkondisikan itu bagaimana ya? Ya. Oke, ini bagus sekali pertanyaannya. Ya. Dan ini akan menjelaskan apa sih maksudnya hati bersih. Nah, ini bagus sekali. Terima kasih Pak Elsa. Nah, seperti kertas putih. Selembar kertas putih. Itu adalah analogi hati yang bersih. Tanpa noda. Noda itulah yang mengotori hati kita. Noda yang kita coret sejak kita lahir itu apa aja? Ya, tadi itu. Harapan. Feeling-feeling atau emosi-emosi yang negatif itu yang menodai. Seperti curiga, takut, kemudian was-was, tertekan, merasa tersakiti, merasa terhina, merasa tadi itu ya, merasa harus begini, harus begitu. Nah, itu yang menodai hati kita, Pak Elsa dan teman-teman semua, itu yang menodai. Termasuk harapan kita, cita-cita kita yang kita pendam, kemudian mau-maunya kita itu, harus-harusnya kita itu yang menodai. Nah, coba itu dibuang. Harapan itu, jadi kita nggak boleh berharap, tapi jangan menodai hati kita. Caranya gimana? Kalau tak terpenuhi nggak apa-apa. Menghayal boleh, silakan. Maka saya tiap hari menghayal, tiap detik saya menghayal. Tapi kalau nggak terjadi, ya nggak apa-apa. Hati saya bersih tetap. Nah, itu ya bedanya ya, tolong ya. Harapan yang sampai membuat kita itu uring-uringan, meratap gitu. Terus kita harus begini. Jadi hidup kita jadi aneh gitu ya. Jadi kemerungsung. Nah, kemerungsung bahasa Jawanya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Nah, itu bebaskan itu. Bebaskan dari segala mau itu. Bebaskan itu pun mau kita juga karena orang lain kok. Saya mau seperti ini, saya mau punya ini karena pengen seperti dia. Itu kan banyak tuh mau. Bersihin itu. Kemudian khawatir, takutnya bersihkan. Nah, kalau udah hati bersih, bahagia bisa datang. Gitu ya. Tidak khawatir, tak bisa terjaga dengan baik. Nah, jadi mengkondisikan atau kiat-kiat atau cara-cara membersihkan hati adalah tidak lagi atau menjauhi atau tidak melekat kepada harapan, kepada tadi itu ya, mau-maunya kita, dan dendam, trauma, itu adalah noda yang mengotori. Dan nodanya dalam sekali, berkerak-kerak sudah itu. Caranya gimana membersihkan yang seperti itu? Terima kondisinya, maafkan. Dah, cuman itu. Begitu Pak Elsa. Terima kasih. Dan tidak ada kata terlambat.
Ya, tidak ada kata terlambat untuk membersihkan hati. Meditasi sambil merenung, tafakur gitu ya, bahwa oh aku pernah punya salah sama dia, dia pernah bersalah sama aku. Maafkan semuanya, maafkan diri sendiri, hati kita dibersihkan. Memaafkan itu juga membersihkan hati kita. Maafkan. Maafkan saya yang pernah punya banyak mau gitu. Maafkan saya yang memaksakan diri sampai saya itu uring-uringan, itu kan nggak benar. Berharap boleh, punya cita-cita boleh ya, tapi kalau nggak terjadi nggak apa-apa. Nah, tapi kan semangatnya dari mana, Mas? Ya semangat lah, nggak ada hubungannya dengan itu. Orang kalau bekerja sesuai jati diri, dia akan semangat, semangatnya timbul dari dalam, nggak terjadi nggak apa-apa. Seperti ibarat saya selalu yang saya pakai adalah ya seperti pohon mangga berbuah mangga. Apakah pohon mangga merasa terpaksa berbuah mangga? Ya enggak dong. Ya karena aku pohon mangga ya berbuah mangga. Terjadi alamiah, terjadi begitu saja. Aku paham diriku ini pohon mangga, maka terjadilah demikian, maka saya berbuah mangga. Terima itu, terima jati diri kita. Ya. Saya semangat untuk berbuah mangga lebih banyak gitu. Saya seorang pelukis, saya semangat penuh cita-cita, penuh dengan imajinasi bahwa saya bisa menggelar pameran atas lukisan saya. Jadi saya semangat sekali melukis gitu. Ya dia seorang pelukis gitu ya, dia semangatnya timbul dan hayalan itu timbul sendiri gitu. Kalau nggak terjadi ya nggak apa-apa, dia tetap akan melukis. Gitu. Kalau nggak sampai dipamerkan di galeri, dia toh akan terus melukis gitu. Tanpa paksaan. Seperti itu. Hatinya tetap bersih. Jadi semangat untuk melukisnya bukan coretan di hati. Hati tetap bersih. Tidak kemerungsung. Tidak punya dendam juga. Tidak punya sakit hati yang lama gitu. Yang berkelanjutan. Emang gampang maafin orang yang baru aja mengkhianati saya. Ya maafkan aja. Iya gampang kok, maafkan aja. Sakit jenderal. Nanti harus bisa maafkan. Silakan Mbak Nuri. Hai Mas Eri, nanya Hai. dong. Silakan. Berkaitan sama tadi permintaan maaf ya. Kalau Ya. misalnya nih kita pengen minta maaf sama orang, tapi orang itu ngeblok semua komunikasi kita, apakah kita harus minta maafnya secara langsung atau gimana? Karena takutnya malah nge-trigger marahnya dia yang dulu. Terima kasih Mas. Baik. Ya. Jika kita sudah minta maaf ke dia, upaya kita sudah cukup, dalam artian mungkin kita melalui temannya gitu ya, minta maaf, mungkin aja kita kirim surat gaya dulu ya, kan setelah diblok kenapa kita kehabisan akal, kita kirimnya surat kayak zaman dulu gitu. Terus dia tetap nggak memaafkan juga ya, bukan urusan kita lagi. Oke Mas, terima kasih ya. Ya sama-sama. Ya kalau kita sudah minta maaf, dia tidak memaafkan, bukan urusan kita lagi. Itu urusan dia sama Tuhannya. Dia dendam sama kita, dia sama Tuhannya. Oke. Silakan Mas Andri, saya barusan membaca. Ini Mas, tadi terkait ini kan setiap hal diri sendiri itu artinya kita tidak bergantung pada opini orang lain begitu ya. Artinya kita bebas dari keharusan mengesankan diri harus begini atau begitu di hadapan orang lain begitu kan. Ya. Jadi kita bebas dari kecemasan, harapan, tuntutan-tuntutan eksternal gitu kan. Nah terus terkait tadi yang Mas Eri bilang bahwa untuk melakukan sesuatu itu kita harus hati bersih. Nah tapi yang jadi pertanyaan itu bukannya kita juga hidup itu perlu sense of purpose gitu Mas. Artinya perlu semacam tujuan, goals, goal setting gitu kan. Tadi Mbak Eri sempat singgung juga, ya nggak apa-apa kita menghayal, punya visi, tapi jangan melekat gitu kan. Artinya ketika nggak kecapean itu nggak ini. Nah saya tuh biasanya kalau kayak gitu udah ngerancang gitu kan, ngerancang,
udah lepas, akhirnya lupa beneran gitu, nggak dilakuin. Kan bandel kan. Jadi gimana ya? Jadi tapi kalau pernah juga goal setting melekat banget, akhirnya malah jadi terbebani gitu Mas. Aduh gimana nih, repot nih sih. Gitu, Mas. Ya, saya paham maksudnya. Kita pernah ketemu lama dan ngobrol panjang, jadi saya paham nih maksudnya. Ya, gimana ya? Jadi kita juga, ya, begini. Tolong hati-hati dalam memahami kalimat saya. Saya menggunakan bahasa kita di dunia ini sederhana ya. Tidak cukup kompleks untuk menjelaskan Tuhan ya. Ya cukup. Kita tidak punya alat yang baik untuk menjelaskan Tuhan. Kalau saya menjelaskan Tuhan dengan bahasa ini, mohon dipahami secara hati-hati. Karena terbatas ya. Bahasa apapun, bahasa Inggris kayak gitu ya, aja terbatas kalau kita menjelaskan Tuhan. Jadi maksud saya adalah kita dilahirkan dengan akal, itu adalah anugerah. Kita dibekali dengan kebisaan, dengan keahlian, dengan bakat ya gitu. Kemudian kita diperbolehkan untuk menggali itu, menemukan bakat kita dan mengembangkannya sampai menjadi sebuah karya yang bisa kita nikmati karena bisa mendatangkan penghasilan. Itu boleh-boleh saja gitu loh. Boleh-boleh saja. Kita boleh menjadi orang yang sangat kaya raya, boleh sekali. Kaya harta, saya ngomong harta. Boleh, silahkan. Asalkan tidak mengotori hati kita, sorry ya. Asalkan itu tidak menjadikan hati kita kotor. Sombong contohnya. Angkuh contohnya. Apalagi? Menindas. Merasa paling. Pride gitu ya. Menghina orang lain karena keberhasilan kita. Itu ciri-ciri orang yang paham ya. Paham bahwa itu bukan milik kita. Dan suatu hari bisa lepas dari kita. Dan kita tidak perlu berbangga-bangga gitu loh. Untuk hal yang seperti itu. Kan? Semangatnya dari mana gitu ya? Semangatnya dari karena saat melakukan itu ya itulah jati diri saya. Saya semangat aja, semangat datang sendiri. Kemudian menjawab pertanyaan Mas Andri ya. Jadi kalau saya sudah saya lanjutkan sedikit. Dalam mengelola semangat tadi kan perlu dijewantahkan, perlu diartikulasikan ke dalam step-step gitu. Oke, saya tuh pengen sekali nih penuh dengan semangat untuk menjadi seorang pengusaha. Kan nggak bisa sekonyong-konyong cek jadi gitu kan, jangan. Itu kan perlu step panjang. Nah, kita mencoba mengartikulasikan semangat tadi menjadi plan, menjadi rencana, menjadi goal kecil-kecil untuk mencapai goal yang besar. Goal bulan ini saya harus begini, bulan depan harus bisa menghasilkan segini. Nah, jadi goal itu adalah cara kita mengartikan, membuat semangat kita menjadi plan gitu ya, menjadi sesuatu yang bisa kita jadwalkan untuk kita jalankan dan kita plan hari ini kita butuhnya ini, itu way to do it gitu ya, how to do it gitu. Oke? Jadi perlu gitu. Nah sekarang ada masalah kedua, ini dua masalah yang berbeda Mas Andri. Begitu buat plan malas jalaninnya, kira-kira masalahnya di mana tuh? Tidak ada kaitannya dengan let go. Gitu. Yang maksudnya dengan let go adalah saat kita melakukan, manifestasikan semangat kita dalam bentuk planning, goal dan goal setting dan lain-lain. Ya, kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan semangat yang dari dalam, tanpa paksaan kita lakukan begitu saja. Yang kita lakukan itu tanpa pernah merasa tertekan bahwa setiap goal itu harus tercapai tepat waktunya sesuai rencana. Kita biarkan hasilnya apa yang pun terjadi. Dan kita melakukan itu, belum tentu juga itu bakal terjadi begitu. Pada saat saya melangkah, saya bisa mengubah rencana saya seketika. Melihat dinamika di depan. Ya. Jadi, seperti itu yang namanya let go-nya itu seperti itu, pasrahnya aja, hasilnya biarin aja, terserah nanti, gitu ya. Nah, begitu plan udah tersusun,
ngelihat plannya males. Kira-kira itu gimana ya? Mas Andri, saya tanya kepada Mas Andri, itu beneran nggak tuh niatnya? Apa niatnya cuman iseng-isengan gitu? Coba itu ditanyakan sendiri. Apa yang kurang? Apa yang bisa membuat ini menjadi nyata? Manifestasinya kurang di mana? Banyak faktor yang menentukan. Itu hanya Mas Andri yang tahu. Iya Mas, kadang emang nggak sinkron gitu. Udah maju plannya, actionnya nggak. Kadang udahlah action aja, action, tapi plannya belum dirancang gitu. Jadi nggak seimbang gitu sih langkah-langkahnya. Mungkin harus sinkron dulu ya, dalam dirinya belum selesai mungkin ya. Sinkron datang kemudian saya bilang sih. Tapi yang perlu adalah konsisten, persisten. Kalau kita nggak persisten, berarti bukan passion kita. Sampai kapan sih Mas persisten? Selamanya. Nggak ada kata-kata berhenti. Kalau udah passion. Seorang yang dilahirkan sebagai pelukis, bisa dia berhenti melukis gitu? Nggak mungkin. Seorang yang passionnya adalah, apa misalnya, menulis. Nggak mungkin berhenti menulis. Nggak akan bisa dia berhenti. Dia akan persisten seperti itu. Ya. Saya akan buat selamanya. Tinggal apakah itu mau dijadikan hal yang besar atau enggak, itu tergantung dia pertanyaannya. Siap. Makasih Mas. Sama-sama. Berat. Dan mungkin ada satu kiat lagi yaitu wadah ya. Wadah itu ada di tulisan saya kan, Tuhan memberikan sesuai wadah kita. Tuhan memberikan sesuai kondisi mental. Nah itu. Wadah itu kalau bisa terjemahkan adalah kondisi mental. Mental kita bagaimana? Mental kita ini mental orang yang tak gentar, nggak mudah gentar, mental yang mudah putus asa, mental yang penuh daya juang. Nah itu. Jadi alam semesta akan memberikan sesuai kondisi mental kita. Ya. Kalau bahasa lainnya wadah. Wadah kita kecil atau besar. Tuhan itu berkelimpahan. Kita nampung seperti air hujan gitu ya, deras sekali, tapi kita menampungnya dengan secangkir kecil atau tutup botol. Gitu. Ya cuman walaupun hujannya deras segitu, tapi kita dapatnya masih tutup botol. Yang kita perlukan, kita perlu wadah yang besar untuk menampung itu. Kalau kita artikulasikan, implementasikan ke usaha gitu, apa sih wadah besar itu maksudnya? Adalah persiapan kita gitu ya. Kita ingin menjual sesuatu tapi kita jualnya di tempat yang tidak sesuai dengan barang kita. Wadahnya nggak kena gitu ya. Dan kita berbisnis dengan mencoba ala kadarnya gitu. Maksudnya hanya WA-WA-an aja misalnya. Karena sekarang udah banyak marketplace ya. Kita bisa set toko yang online shop, yang online store yang cantik. Kita desain logo yang wah banget, yang wow. Orang akan melihat effort saat kita membuat logo itu. Dan mulai dari logo. Mulai dari nama toko. Nama tokonya cantik, indah, anggun, elegan. Ini ngebuatnya pasti nggak main-main. Orang yang ngebuat serius. Itu akan dirasakan oleh seluruh alam semesta yang melihat itu. So, desain logonya ini nggak main-main. Kemudian kita dandan yang rapi, kita foto diri kita yang paling optimal gitu. Wow, ini orangnya serius banget. Itu wadah. Ya sekedarnya aja, logo apa adanya aja deh. Itu wadahnya kecil. Paham ya maksudnya ya Mas Andri ya? Analoginya ya? Paham Mas. Oke. Apalagi bisa kita upayakan? Setelah kita set up toko online yang bagus, kita foto produk. Pakai handphone aja lah, cekrek, kelihatan tuh lantai, nat lantai kelihatan, kita jual gitu aja. Itu wadah kecil. Orang akan nggak niat banget sih. Wadah kita kecil, mentalnya miskin, maka miskin terus. Mentalnya harus mental kaya, wadahnya besar. Beli dong, background, beli dong lampu. Nggak bisa beli, pinjem lah. Pakai kamera yang bagus. Ya handphone sekarang juga udah bagus-bagus. Lihat hasilnya. Orang akan lihat, gila nih. Niat nih yang bikin. Ya. Yang foto niat. Produknya jadi menarik gitu loh. Pencahayaan bagus, menarik. Sekarang pilih produk yang sama, satu dijual di foto di atas lantai, satu dijual di foto di atas background yang cantik.
Orang pilih mana? Beli yang mana? Oke, paham ya? Oke, siap Mas. Nah, itu kiat selanjutnya. Oke. Oke. Jadi kemana-mana deh. Setiap pada diri sendiri, jangan kafir, kebanyakan pikir. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah waktunya, udah pas jam 9:30, kurang lebih. Satu pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup. Ayo. Udah jauh-jauh, jauh-jauh lagi. Udah di set waktunya, ya. Disiapkan jauh-jauh hari untuk hadir di sini. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Atau saya ingin mengundang Mas Witono, buka kamera dan buka mic-nya. Masih hadir nggak Mas Witono di sini? Ucapin dong sepatah dua patah kata buat kita-kita. Masih ada nggak dia ini? Ada yang baru join jam segini. Oke, teman-teman semua, saya sudahi dulu acara kita malam ini. Yang resminya saya sudahi, nanti boleh saya lebihkan 15 menit sampai 20 menit untuk bebas. Nah, Mas Wit. Batal aja dia. Ayo Mas Wit, dibuka mic-nya. Kasih dong komentar atau pesan-pesan buat teman-teman semua yang hadir di sini. Oke. Selamat malam Mas Eri dan sahabat-sahabat saya semuanya di seluruh Indonesia. Jadi Dan ilmunya Malaysia. Mas, iya, seluruh dunia juga. Silakan. Jadi saya pahami, saya bersyukur dapat ilmunya Mas Eri ini yang selama ini saya pakai dalam hidup saya ini sempurna banget gitu. Jadi mulai dari pertama tuh tadi yang paling pertama sebenarnya cuma 3 kok intinya ilmunya Mas Eri itu, yang lain tuh tinggal penjabarannya. Jadi kalau kita paham 3 ini sempurna banget hidup kita gitu. Jadi yang pertama, jika paham maka terjadilah demikian. Jadi yang pertama itu dulu. Kalau itu udah paham baru disambung yang kedua. Berencana, bergerak dan menentukan hasilnya bersama-sama dengan Tuhan gitu. Jadi kalau kita udah sama Tuhan nih pasti berhasil gitu. Tidak ada yang gagal gitu. Pasti berhasil. Nah, yang ketiga ada lagi. Semua sehingga menjadi sesuai. Kalimat ketiga untuk pamungkasnya. Jika menang belum memungkinkan, maka kalah menjadi solusinya. Jadi 3 kalimat itu dirangkai, maka hidup kita pasti sempurna gitu. Dan semua sudah sesuai. Itu nanti penjabarannya banyak, jadi penggolongannya banyak, cuman intinya 3 tadi pamungkasnya gitu. Nanti penjabarannya itu ada lagi, kenapa ada orang yang gagal, karena dia merencanakan hidupnya gagal gitu. Kita berhasil karena kita hanya ada satu rencana, jadi rencana berhasil ya pasti berhasil lah gitu. Apalagi tadi sudah Tuhan bersemayam di dalam diri kita tadi gitu. Sebenarnya sejak dulu sudah bersemayam, cuman kitanya yang tadi tidak berkesadaran untuk intim dengan dia gitu. Seperti itu. Wow, terima Sepertinya kasih. itu Mas Eri gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, kita ini mengalir saja karena semua sudah sesuai gitu. Berhasil semua lah gitu. Jadi kalau masih ada masalah itu berarti 3 kalimat ini harus betul-betul dipahami, karena yang awal tadi mungkin kalau saya muslim dulu diajari ya ikro itu maksudnya baca sehingga kita paham gitu. Intinya dipaham. Kalau sudah paham maka kita kemana-mana bergerak bersama Tuhan gitu. Dan kalaupun kurang nyaman tadi, jika menang belum memungkinkan gitu. Artinya tuh kalimatnya tuh analogi aja. Artinya menang tuh kan mungkin peristiwanya tidak sesuai dengan keinginan kita dan lain-lain itu. Yang dimaksud kalah tuh itu. Yang kadang-kadang berbeda. Maunya saya ini, nah maunya Tuhan itu gitu. Itu nanti penjabarannya di seminar tuh ada di namanya konsensus gitu, kata kuncinya itu gitu. Seperti itu Mas Edi. Saya yakin sahabat-sahabat saya ini dahsyat-dahsyat semua. Cuma sebagian kecil aja yang belum menyadari gitu. Seperti itu Mas Edi. Salam dahsyat. Terima kasih Mas Wit, terima kasih ujangannya luar biasa. Ini salah satu yang, nah tuh kan banyak yang terbawa, langsung ke bawah semangatnya. Yes. Terima kasih Mas Wit. Oke, terima kasih. Wah, ini udah mau ditutup. Si Kak Razia, silakan. Boleh nanya. Angkat tangan ya. Silakan.
Kok turun tangannya? Mas Eri, saya just nak share je lah. Prinsip hidup tu, terutama yang kedua dan yang ketiga. Saya dah dengar, dah tahu pasal prinsip ni lama dululah. Mas tu rasanya Mas Eri tulis dekat blog. Ya. So mas tu saya masih awal-awal lagi, so mas tu tak adalah ilmu sangat kan. Yes. So mas tu saya pegang prinsip ni yang dua last tu. Memang saya pegang betul-betul lah, tapi mas tu saya nampak tu just dari egocentric. Dia tak bawa pengaruh yang baik. Sebaliknya dia buat saya jadi macam agak sombong dan selfish. Ini yang ramai orang sekeliling saya kata lah kan. And then seiring dengan waktu sekarang, ilmu pun bertambah, pengalaman pun dah banyak kan. Bila saya renung-renung balik, saya nampaklah silap dia kat mana. Sebab bila kita tengok prinsip tu dari egocentric, memang dia akan buat kita jadi macam sombong lah. Kita pegang itu pada diri kita sendiri kan. Tapi bila kita tengok dari God-centric, sebenarnya kita prinsip tu kita kena ada sifat compassion kat situ. So saya just nak ingatlah siapa yang rasa nak pegang prinsip tu kena ingat jugalah pandang dari sudut centric. Kalau tak memang akan jadi terperangkap macam saya dululah. Terima kasih nih pengakuannya. Tapi ada satu lagi saya nak tanya. Tadi Mas Eri kata ada energi lebih besar daripada yang energi kasih Tuhan tu. So apa dia? Ingat aja ya, pengen tahu ya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih telah diingatkan ya teman-teman semua. Jika kita memandang segala sesuatunya masih dengan egosentrik, 3 prinsip hidup tadi membuat kita ya menjadi sombong, jadi nggak dengar kata orang. Alah, pokoknya saya nggak mau dengar kata kamu. Nggak gitu ya, hasilnya nggak begitu ya. Bukan itu yang saya maksud. Cukup dengan tidak mengotorkan hati kita, itu aja. Jadi kita bukannya menepis, bukannya mengusir mereka, bukannya merendahkan mereka, bukannya tidak menghargai pendapat mereka. Kita akan menerima itu dengan sikap yang baik. Oh ya, terima kasih diingatkan. Kamu kok belum nikah-nikah? Oh iya, terima kasih diingatkan. Cukup gitu aja. Sikap kita nggak perlu menjadi sombong gitu ya. Ya ini kan saya, bukan kamu. Nggak begitu maksudnya ya. Jadi kita bisa menghargai dia sebagai orang yang bedanya adalah yang tadinya kita dengar sebagai kritik tajam, nggak tajam lagi gitu ya. Itu bedanya. Mereka boleh kok. Semua orang berhak memaki saya. Semua orang boleh mengkritik saya. Semua orang boleh menghina saya. Silahkan. 24 jam sehari silahkan. Jangan berhenti. Tapi saya nggak perlu terpengaruh untuk itu. Saya akan tetap senyum sama mereka. Nah itu loh. Terserah. Mau sampai kapan? Makanya saya menolak dengan tegas kalimat ini. Sabar itu ada batasnya. Sabar saya tidak ada batasnya. Dan sabar tidak berbatas bagi siapa. Yang bilang sabar ada batasnya, itu egonya terusik dan egonya menang. Sabar gak ada batasnya. Kata mendiang almarhum Carmen Bauter, the reward for passion is passion. Hadiah dari kesabaran, ya kesabaran lagi. Jadi nggak ada pernah selesai gitu, nggak ada. Ini mau bubar malah pada masuk. Oke, sudah ya, nggak ada yang nanya lagi kan? Saya tutup dulu ya, secara resmi saya akan tutup. Nanti saya akan luangkan waktu 15 menit, 20 menit untuk teman-teman yang mungkin masih mau bertanya, saya persilahkan. Saya tutup dulu acara kita. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di acara malam ini, obrolan jualan ke-9 dengan topik 3 prinsip hidup.
Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan bahan renungan, itu yang paling penting. Dan terima kasih kepada Kak Razia yang dari Malaysia mengingatkan kita semua bahwa pandanglah tiga prinsip ini dengan pandangan Tuhan sentris, jangan dengan pandangan egosentris. Ya. Semoga kita semua menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, menjadi tegar untuk diri sendiri, menjadi orang yang penuh semangat, hatinya menjadi tetap bersih, tanpa kita kotori dengan rasa sakit hati, dendam, curiga, dan lain-lain, ya, sehingga hidup kita bisa bahagia terus dari hari ke hari dan selamanya. Terima kasih, selamat malam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera. Om Swastiastu, Shanti, Shanti, Shanti.